saya Salwa, Bu. Oh, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Apakah ada yang bisa Ibu bantu? Begini, Bu, saya datang ke sini untuk melakukan konseling. Apakah Ibu ada waktu? Kebetulan Ibu ada waktu. Apakah sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Saya pernah, Bu, melakukan konseling. Oh, jadi sudah tahu ya kalau misalnya dalam konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Nanti masalah kita akan dibahas bersama-sama dan akan dipecahkan bersama-sama. Nanti kita akan bicarakan di luar karena ini adalah rahasia kita bersama. Bagaimana? Sudah paham? Jadi baiklah, kita akan mulai konselingnya. Pertama-tama, apa masalah kamu? Nah, sepertinya kamu agak ragu untuk mengungkapkan masalah kamu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa dalam konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi rahasia kamu tidak akan Ibu beberkan kepada siapapun. Yang tahu itu hanya kamu dan Ibu. Bagaimana? Baik, Bu. Jadi apa masalah kamu? Jadi begini, Bu, saya merasa sulit untuk beradaptasi di lingkungan sekolah saya karena di lingkungan sekolah saya itu sangat berbeda dengan lingkungan saya dahulu. Jadi masalah kamu adalah kamu sulit beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Bisa dibilang begitu, Bu. Jadi kita akan membahas masalah kamu, oke? Baik, Bu. Nanti di sini kita akan membahas masalah kamu, kemudian kamu juga nanti bisa menarik kesimpulan serta menerapkan pada diri kamu. Bagaimana, sudah jelas? Sudah paham, Bu. Oke. Jadi boleh kamu ceritakan bagaimana lingkungan suasana lingkungan kamu yang dulu? Jadi begini, Bu, sebelum saya masuk ke lingkungan sekolah, di lingkungan saya itu yang dahulu religius, Bu. Orang-orangnya baik, sopan, ramah, dan indah dalam bertutur kata. Tidak pernah berkata-kata kotor. Tapi di sini menjadi kebalikannya, Bu. Hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan menjadi kebiasaan mereka, seakan mereka tidak punya malu. Maksudnya tidak tahu malu itu bagaimana? Contohnya, Bu, jika mereka sedang berbicara, mereka tidak sungkan melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan di depan umum. Apakah teman kamu itu seperti itu semuanya? Untuk satu kelas saya sih kebanyakan mereka seperti itu dan saya seakan-akan terasingkan karena saya tidak seperti mereka semua. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya tidak tahu, Bu. Saya serba salah. Serba salah bagaimana maksudnya? Ini, Bu, kalau saya mengikuti mereka, maka saya akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Tapi kalau saya menghindari mereka, maka saya tidak akan mempunyai kawan. Jadi saya bingung, Bu, akan hal tersebut. Saya harus bagaimana? Tapi mungkin ketakutan ini akan membuat kamu dan berpengaruh pada pergaulan kamu. Jadi mungkin bisa saja kamu bisa bergaul dengan mereka, tapi tidak lepas dari prinsip yang kamu alami. Maksudnya prinsip yang ada pada diri kamu. Caranya? Mungkin Ibu akan memberikan suatu cerita kepada kamu. Bisa kamu dengarkan? Iya, Bu, saya bisa mendengarkannya. Oke. Nah, misalnya ada dua orang anak. Nah, mereka berada di suatu atau negara yang belum pernah mereka kunjungi. Mereka mendapatkan adaptasi baru, lingkungan baru, teman baru, dan bahkan suasana yang belum pernah mereka alami. Nah, di sini mereka juga tidak terbiasa dengan hal-hal yang ada pada negara tersebut. Namun mereka mempunyai prinsip bahwa apa yang sudah mereka bawa dari negara mereka akan dia terapkan di negara baru tersebut. Jadi mereka tetap berteman, bergaul dengan orang-orang luar di sana tanpa harus mengikuti gaya mereka. Bagaimana dengan cerita Ibu? Cerita tadi, apakah kamu bisa menyimpulkan apa yang terjadi pada tokoh tersebut? Saya bisa, Bu. Nah, coba kamu ungkapkan. Jadi dari cerita yang sudah Ibu bacakan tadi,
saya bisa menyimpulkan bahwa tokoh yang ada dalam cerita tersebut bisa beradaptasi di negara tersebut dengan cara bergaul dengan siapa saja yang ada di sekitar mereka, tanpa membeda-bedakan. Walaupun ada yang berperilaku tidak baik, tetapi mereka tetap bisa menjaga apa yang menjadi prinsip hidupnya. Nah, sepertinya kamu sudah bisa menemukan cara dan menarik kesimpulan dari cerita tadi tentang masalah kamu. Nah, baiklah, dari kegiatan konseling kita hari ini apa yang kamu dapatkan? Mungkin saya akan memulai dengan membuka diri saya terhadap lingkungan sekitar. Saya akan bergaul dengan mereka, tetapi saya tetap memegang teguh prinsip hidup saya. Oke, nah, jadi kamu sudah bisa menarik kesimpulan, kamu juga sudah bisa menerapkan hal itu pada diri kamu. Jadi mungkin pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Mungkin kita akan melakukan pertemuan berikutnya ketika kamu ada waktu luang. Kapan kamu bisanya? Bagaimana kalau di waktu dan hari yang sama, Bu? Boleh. Jadi nanti ketika kamu sudah mulai ada perkembangan tentang masalah kamu, kamu bisa kamu bisa datang ke ibu dan menceritakan tentang masalahmu bagaimana. Baiklah, Bu. Jadi cukup sampai di sini hari ini. Jadi ibu akan akhiri sesi konseling kita hari ini. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.